Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaria Pralia Hasanah dengan NIM 234201443. Saya mahasiswa program studi bimbingan dan konseling Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang perkembangan moral. Nah, apa sih perkembangan moral itu? Perkembangan moral adalah proses di mana individu belajar tentang nilai-nilai, prinsip, dan norma-norma yang membimbing perilaku mereka dalam interaksi sosial. Ini itu melibatkan perubahan dalam cara individu berpikir, merasakan, dan berperilaku seiring bertambahnya usia dan pengalaman. Perkembangan moral ini itu mencakup pemahaman tentang apa yang benar dan apa yang salah, serta kemampuan untuk membuat keputusan berdasarkan prinsip-prinsip etika dan norma yang mendasar. Nah, di sini itu ada teori dari Piaget. Yang pertama itu ada tahap heteronomi, yaitu pada usia 5-10 tahun, di mana pada tahap ini anak-anak itu melihat aturan itu sebagai hal yang kaku dan mutlak yang ditentukan oleh otoritas seperti orang tua dan guru. Mereka cenderung mematuhi aturan karena takut akan hukuman dan belum mempertimbangkan niat atau konteks dari tindakan. Misalnya, jika seseorang anak itu melanggar aturan dan mendapatkan hukuman, mereka mungkin melihat tindakan itu sebagai salah tanpa mempertimbangkan alasan dibalik tindakan tersebut. Yang kedua itu tahap otonomi, itu pada usia 10 tahun ke atas. Pada tahap ini anak-anak mulai memahami bahwa aturan yang dibuat oleh manusia yang dibuat oleh manusia dan dapat diubah melalui kesepakatan bersama. Mereka mulai mempertimbangkan niat dan konteks situasi dalam menilai tindakan. Misalnya, mereka mungkin memandang bahwa mencuri untuk memberi makan keluarga yang kelaparan bisa dianggap lebih bisa diterima daripada mencuri untuk kepentingan pribadi. Faktor yang mempengaruhi perkembangan moral yang pertama ini ada faktor kognitif, di mana kemampuan berpikir abstrak dan logis ini sangat penting dalam pertimbangan moral. Anak-anak yang mampu berpikir kritis cenderung lebih cepat memahami konsep moral yang kompleks. Yang kedua itu ada faktor sosial dan lingkungan, di mana interaksi dengan orang tua, guru, teman sebaya, dan lingkungan sosial secara keseluruhan berperan penting dalam membentuk nilai-nilai moral individu. Pengalaman sosial seperti bermain dengan teman, berbagi, dan menyelesaikan konflik membantu anak-anak belajar tentang moralitas. Yang ketiga ini ada faktor emosional. Empati dan perasaan moral seperti rasa bersalah dan rasa malu mempengaruhi cara seseorang menilai dan bereaksi terhadap situasi moral. Anak-anak yang belajar merasakan empati terhadap orang lain lebih mungkin mengembangkan nilai-nilai moral yang kuat. Yang terakhir ini ada pengembangan moral dalam praktek. Yang pertama, pendidikan moral dan karakter. Sekolah dan keluarga ini adalah berperan penting dalam mendidik anak-anak tentang nilai-nilai moral. Ini bisa dilakukan melalui pengajaran langsung, teladan, dan diskusi tentang moral. Misalnya mendiskusikan cerita moral dan mengajak anak-anak berpikir tentang apa yang benar dan apa yang salah dalam konteks cerita tersebut. Yang kedua ini adalah pembentukan nilai-nilai, mendorong anak-anak untuk berpikir kritis tentang nilai-nilai mereka dan memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi berbagai sudut pandang tentang moral. Misalnya, melibatkan anak-anak dalam diskusi tentang isu-isu moral yang relevan dengan kehidupan mereka. Dan yang terakhir ini ada penguatan positif, memberikan penghargaan dan pengakuan untuk perilaku moral yang baik dapat membantu memperkuat nilai-nilai tersebut. Misalnya, memuji anak-anak ketika mereka menunjukkan perilaku yang jujur, adil, atau empati. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan tentang perkembangan moral. Sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.